Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aldi Nurdiansyah. I'm from Tubilangwal class for Government Science and Muhammadiyah of University Makassar. Okay, so I will explain the law of reading and recitation in Surah Al-Baqarah verse 51 to 54. Okay, baik teman-teman, langsung saja kita bersama-sama menyimak tentang hukum bacaan yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 51 sampai ayat 54. Pertama-tama saya akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 51. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, oke, baik. Jadi pada ayat 51 ini kita melihat di situ lailatan summa. Mengapa di situ saya menyebutkan lailatan atau lebih mengarah kepada NG? Karena di situ ada terdapat kasrahtain yang bertemu dengan huruf sa, yang dimana huruf sa itu bagian dari ikfa. Jadi kemudian itu agak disamar-samarkan bacaannya. Begitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita berfokus lagi kepada ayat mim ba'di. Mengapa di situ mim? Karena di situ ada mim kecil yang bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf nun sukun itu dileburkan atau tidak diucapkan. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian kita melihat di ayat selanjutnya, yaitu wa antum zalimun. Mengapa di situ wa antum lebih mengarah kepada NG? Karena di situ ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Ta itu bagian daripada huruf ikfa, yang dimana segala sesuatu yang bertemu dengan huruf ikfa itu harus samar-samarkan atau lebih mengarah kepada NG. Jadi huruf nun sukun tidak disebutkan lagi. Jadi bukan wa antum, bukan, tapi lebih mengarah wa antum, NG ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada ayat ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya, teman-teman, kita bisa melihat bersama pada ayat 52 ini kita melihat di situ angkum. Mengapa di situ angkum? Karena di situ terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ka. Nah, ka ini bagian dari huruf ikfa, yang dimana huruf ikfa itu sebagaimana ketika segala huruf yang bertemu dengan huruf ikfa harus disamar-samarkan atau lebih mengarah kepada NG. Jadi huruf N itu tidak lagi disebutkan secara jelas, tapi lebih ke NG. Oke teman-teman. Nah, di situ juga kita melihat mim ba'di. Jadi seperti tadi di ayat 51 ketika mengapa dilafaz disebutkan dengan mim ba'di, mengapa tidak min ba'di? Karena ada huruf mim kecil yang bertemu dengan ba, yang dimana ba ini adalah huruf iklab. Oke, baik teman-teman. Nah, di ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya, oke, baik. Jadi di ayat 53 ini sekiranya semuanya harus diucapkan dengan jelas, dan kemudian
panjang pendeknya itu harus jelas juga. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan pada ayat ke-54. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, oke, baik teman-teman. Jadi kita bisa melihat bersama bahwasanya di sini pada ayat innakum, inna, mengapa di situ lebih ditekankan? Karena di situ terdapat tanda baca tasydid, yang dimana ketika suatu huruf bertemu dengan tanda baca tasydid, maka itu harus ditekan inna dan ditahan sepanjang 2 harakat. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut kepada ayat setelahnya, yang dimana anfusakum. Mengapa ang? Karena seperti tadi saya menyebutkan bahwasanya ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka itu harus disamarkan atau lebih mengarah kepada eng. Nah, di situ terdapat huruf fa. Di situ fa adalah bagian dari huruf-huruf ikhfa. Nah, oke, baik, kita bergeser lagi kepada ayat selanjutnya. Ya, oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat bersama pada ayat khairul lakum. Mengapa tidak disebutkan khairun lakum? Karena di situ ada tanda baca tasydid yang kemudian huruf dommatain diubah menjadi dommah. Jadi cara membacanya seperti ini teman-teman sekalian. Khairul lakum. Jadi tidak lagi menyebutkan khairun lakum. Jadi lebih ke khairul lakum. Nah, yang kita bergeser lagi sedikit, di sebelahnya terdapat ayat inda bari'ikum. Mengapa in lebih mengarah ke engge? Karena di situ ada huruf da yang bagian dari huruf-huruf ikhfa, yang kemudian nun sukun bertemu dengan huruf da. Oke teman-teman. Allahul azim. Ya teman-teman, sekiranya itu saja sedikit tambahan ilmu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan serta kesalah ucapan yang saya sebutkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.